Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla 'anis sabihi wal masiri wal kufri wan nadhir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqi wa aminuhu ala wahyi arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'ala an-nasi ajma'in wa manaran lisalikin. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayda ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita melaksanakan daurah Ramadan yang insyaallah akan kita masuki dalam beberapa minggu yang akan datang. Pertemuan kali ini alhamdulillah kita berada di sebuah tempat, ya, sebuah villa yang tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairul jaza kepada pemilik, ya, villa ini, dan kita doakan agar diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariyah, karena di tempat ini kita saling mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Di tempat ini juga dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah menambah berkah tempat ini, dan khususnya kepada para ikhwah sekalian, para asatid, insyaallah menjadi ilmu yang barakah kepada kita dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat sehat wal afiat kepada kita, nikmat waktu luang, sehingga kita bisa mendatangi daurah yang insyaallah berkah ini. Salawat serta salam kita junjungkan kehadirat Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang karena pengorbanan beliau bersama para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, kita bisa menikmati lezatnya keimanan, ya. Sebelum Rasulullah SAW berdakwah, dan meski kalau Rasulullah SAW itu tidak berdakwah Islam, maka kita akan menjadi umat yang buta, umat yang tersesat, karena beliau membawa umat dari gelapnya kesyirikan menuju cahaya tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, duduknya ana di sini bukan karena ana lebih daripada antum-antum sekalian, terutama Ustadz Faris Baswedan hafizahullah taala dan Ustadz Ikrimah Arfan hafizahullah taala. Beliau berdua ini adalah guru ana pribadi, karena beliau ini salah satu pusat pertanyaan ana ketika ana mengalami kebuntuan dalam hal fikih. Dan Ustadz Ikrimah juga seperti itu.
Dan kita seharusnya sebagai seorang muslim saling bahu-membahu untuk bagaimana menjadi muslim yang lebih baik dari hari ini dan hari esok. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ikhwani fillah. Pembahasan daurah sesi kedua ya. Sesi kedua. Insyaallah kita akan membahas kalau tadi sudah dibuka oleh Al-Ustadz Faris Baswedan tentang puasa ya, dan pembatal-pembatal puasa, kita akan membahas sekarang adalah bab i'tikaf. I'tikaf itu tidak bisa kita lepaskan dari perihal Ramadan atau suasana Ramadan. Ketika kita mendengar kalimat i'tikaf, langsung otomatis yang berada di dalam pikiran kita adalah Ramadan. Ya. Itu gak bisa dipisahkan. Sama seperti kita berdagang. Kita dagang, pasti yang ada di pikiran kita, gimana caranya? Untung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, la'allakum tattaqun. Diwajibkan bagi kalian itu berpuasa. Tujuannya apa? Kalau kita berdagang, tujuannya untuk mencari keuntungan. Kalau kita berpuasa, tujuan goal akhirnya itu adalah menjadi umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf itu tidak bisa dipisahkan dari pembahasan bab puasa dalam kitab fiqh. Langsung saja kita masuk ke afwan sebelumnya, karena di hari Selasa itu kemarin suara anak serak, tapi alhamdulillah biidznillah ada saudara kita yang memberikan beberapa obat yang alhamdulillah ya, satu hari setelah itu anak bisa mengeluarkan suara kembali. Alhamdulillah. Bahkan anak waktu itu was-was untuk tidak ikut, gak bisa ikut. Tapi walhasil qadarullah, Ustadz Ikrimah menghubungi anak. Jadi alhamdulillah kita bisa menghadiri daurah ini. Bab i'tikaf. Al-i'tikaf itu berasal dari bahasa Arab ya, yang berasal dari kata akafa. Akafa, ain, kaf, dan fa. Kemudian ta'rifu al-i'tikaf wa masru'atihi. Pengertian i'tikaf dan disyariatkannya i'tikaf. Al-i'tikaf mempunyai makna lubthun fil masjid min syakhsin makhsusin bi niyatin makhsusah. Jadi al-lubsu itu menjaga atau kita ini bertempat supaya nggak keluar. Al-habsu ya, dijaga. Ya. Bahasa Arabnya penjara apa tuh? Habs. Ya, jadi kita di penjara. Tapi bedanya i'tikaf ini bukan kita di penjara karena kita melanggar hukum. I'tikaf ini kita memaksa atau berusaha diri kita untuk menjadi penghuni dari penjara Allah, yaitu masjid. Menahan diri kita di masjid. Dari fil masjid min syaksin, dari orang atau perorangan seseorang yang menahan dirinya di masjid ya, biniyah, dengan sebuah niat makhsusah, dengan niat tertentu. Ya. Kira-kira kalau kita beriktikaf itu ada niat enggak? Pasti mempunyai niat. Niatnya apa? Makhsusah, tertentu. Meskipun secara umum niat iktikaf itu untuk mendapatkan
pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaum muslimin itu sepakat tentang disyariatkannya iktikaf, berdiam diri, ya, menjadikan masjid itu sebagai, dalam tanda kutip, adalah penjara sementara untuk kita, untuk memfokuskan diri dalam hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di 11 bulan, dari 11 bulan itu mungkin untuk beribadah itu seperti iman, yazid wa yankus. Kan tapi di bulan suci Ramadan itu ditingkatkan. Kita latihan dari bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, kemudian masuk ke Ramadan. Itu kebiasaan para sahabat. Ketika mendekati masuk bulan Rajab, sahabat itu bersemangat untuk memasuki bulan Ramadan. Ya, bahkan di antara para sahabat pun berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami ini di bulan Ramadan. Karena luar biasa pahala yang akan kita terima ketika kita menjalani ibadah bulan suci Ramadan, ya, itu luar biasa, Allah lipat gandakan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil tentang i'tikaf itu sudah banyak dicatat di dalam Al-Quranul Karim. Terutama yang pertama dalam surat Al-Fat ayat ke-25. Allah Subhanahu wa ta'ala bukan menggunakan kalimat i'tikaf, akan tapi menggunakan kalimat dalam bentuk ma'kufan. Ya. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran dengan makna menghalangi. Jadi menghalangi kita untuk beraktivitas yang lain, intinya kita berdiam di masjid itu. Ma'kuf. Dalam surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, humul ladina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yablugha mahillah. Merekalah orang-orang kafir yang menghalangi kamu dari Masjidil Haram. Nah, ini ketika kita ikut kajian rutin, ini pernah kita singgung di perjanjian Hudaybiyah, ketika Rasulullah SAW bermimpi bertawaf di Ka'bah bersama para sahabat, dan kita tahu bahwa mimpinya Rasul dan Anbiya itu adalah wahyu. Akhirnya Rasulullah SAW memberikan informasi kepada para sahabat bahwasanya dalam waktu dekat ini kita akan bertawaf. Akan tetapi setelah mendekati Makkah, mereka itu dihalau, nggak boleh masuk. Ya. Nah, ini diturunkan firman-Nya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasaddu anil masjidil haram wasaddukum anil masjidil haram wal had ma'kufan an yablugha mahillah. Dan orang-orang kafir itu menghalangi kalian untuk masuk Masjidil Haram serta menghalangi hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan di dalam kajian rutin di Rumah Quran Al-Irsyad Al-Islamiyah, ya, cabang Jakarta Timur, itu juga Rasulullah SAW ketika tidak bisa masuk ke Masjidil Haram itu membawa kembali hewan-hewan kurbannya, dan tidak ada yang mau menyembelih karena rasa rindu kepada tanah air mereka yang mereka terusir dari Mekah itu nggak bisa masuk, jadi kaget, shock. Akan tapi Rasulullah SAW
adalah pemimpin terbaik yang memberikan contoh. Ketika sahabatnya disuruh berdiri, "Komo, berdirilah kalian." Sahabat itu duduk karena nggak percaya. Kok bisa kita sudah dekat, Ka'bah sudah terlihat, akan tapi kita tidak bisa masuk. Akhirnya Rasulullah SAW mengambil inisiatif. Rasulullah keluar dari kemahnya, kalau nggak salah membawa Ummul Mukminin Ummu Salamah, dan menyembelih hewan kurban tersebut dan diikuti oleh para sahabat. Ini juga diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian iktikaf secara bahasa itu adalah bermakna al-habsu atau memenjarakan diri. Ya, bukan kita sengaja masuk penjara. Ya. Kemudian ma'kufan ini sesuai ayat yang barusan kita sampaikan. Al-Fat ayat ke-25. Sedangkan pengertian dari i'tikaf secara ilmu fikih, definisi i'tikaf adalah lubsu fil masjid, berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu, ya, bin niyah maksusah, dengan disertai dengan niat. Karena apapun amalannya itu pasti dengan niat. Jadi kita berangkat dari rumah kita mengkhususkan waktu ibadah dengan iktikaf di dalam masjid, itu niat. Ya, kalau nggak ada niat, nggak bisa dibilang iktikaf. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan meneruskan pembahasannya. Pada hakikatnya ritual iktikaf tidak lain adalah sholat di dalam masjid. Perbanyak sholat di dalam masjid, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita hampir kita lupakan selama 11 bulan yang lalu. Ini adalah waktu yang benar-benar Allah turunkan untuk umat Nabi Muhammad SAW, bulan maghfirah, bulannya ampunan. Jadi orang-orang yang melalaikan iktikaf, ya kemungkinan dalam 11 bulan yang lalu mempunyai amal yang luar biasa. Ya, mustahil ya, manusia mempunyai amalan dalam 11 bulan yang lalu itu luar biasa, amalan-amalan kebaikan yang banyak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil dari i'tikaf adalah hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu asral awakhir min Ramadan. Ya. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjelang 10 hari atau sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan itu beriktikaf 10 hari penuh beriktikaf. Summa i'takafa azwajuhu min ba'di, kemudian diikuti oleh para istrinya. Kemudian hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza shalla, ketika dalam i'tikaf kita beriktikaf, ya, ada yang i'tikafnya tidur, ya, ada i'tikafnya ngobrol, itu nggak ada manfaat. Karena dalam hadis ini an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yaqul qala Rasulullah sallallahu, fa idza shalla, dan jika seorang hamba itu berada di masjid dalam keadaan salat, lam tazalil malaikatu tusalli alaih. Ya. Ini adalah hal-hal yang positif
ketika kita melakukan iktikaf sesuai yang benar. Selama ia sholat, para malaikat akan senantiasa mendoakannya. Madama fi musallahu, selama dia beriktikaf, ya, menahan diri dari masjidnya, dari masjid di tempat dia beriktikaf. Itu didoakan oleh para malaikat. Kemudian para malaikat kembali mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli alaihi. Ya Allah, ya, Allahumma shalli alaihi. Doakan dia, wahai Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat yang mendoakan orang yang sholat dan berdiam diri di masjid untuk niat iktikaf. Kemudian dilanjutkan, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ya, rahmati hambamu ini. Kira-kira kalau malaikat yang la ya'sunallaha amarahu, tidak pernah tidak taat terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala, diperintah A, jalan mereka. Itu ketika malaikat itu berdoa kepada Allah, makbul tidak? Makbul. Ini malaikat berdoa kepada kita, Allahumma arhamhu, berilah rahmat kepada hambamu ini. Kemudian, wala yazalu ahadukum fi salati intidhar as-shalah. Apalagi jika setelah sholat haji menunggu waktu sholat yang lain. Itu terus-menerus didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iktikaf itu adalah ibadah. Ya, sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan cara memenjarakan diri kita di dalam masjid. Ya, kalau di dalam penjara beneran, kita gak bakal bisa atau minim untuk berdekatan, ya, alaqah, mempunyai alaqah yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa asar, kisah ulama, ya, itu di penjara, itu bahkan mereka mengatakan penjara ini lebih luas dari rumah saya. Karena di dalam penjara, para ulama rahimahullah ta'ala itu membuat kitab-kitab yang sangat fenomenal. Di dalam penjara bahkan bisa mendakwahi orang-orang yang fasik, orang-orang yang banyak dosa. Itu sangat bermanfaat. Itu bagi ulama. Ya. Ya, kalau kita di penjara, kita kira-kira kita bisa membuat kitab apa? Menghasilkan manfaat apa buat umat? Hampir nggak ada. Kemudian, ikhwani azanallah wa iyyakum, iktikaf itu mempunyai misi untuk berupaya menyamakan dirinya layaknya malaikat. Nanti akan dijelaskan. Di masjid secara iktikaf, mungkinkah di masjid kita iktikaf, sholat, ya, berdoa, ya, qiraatul Quran, ya, bertasbih, bertahlil, beristighfar kepada Allah? Mungkinkah kita berbuat dengan perbuatan fahisyah? Enggak mungkin. Nah, ini disamakan seperti layaknya malaikat yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau para malaikat, ya, Allah perintahkan kemana saja, itu enggak pernah bermaksiat. Ada malaikat Allah yang disuruh
sujud kepada Allah dari awal penciptaannya sampai detik ini kita duduk di sini, itu malaikat tidak pernah mengangkat kepala untuk sekedar hanya melihat. Disuruh sujud, sujud. Ada malaikat yang disuruh bertasbih dari awal penciptaan malaikat sampai yaumul qiyamah bertasbih. Nah, ini menyamakan diri kita. Ya, meskipun tidak sama, tapi minimal mungkin kita menyamai atau mendekati sifat para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama sepakat bahwa praktek iktikaf ini disyariatkan dalam Islam sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam surat Al-Baqarah yang insyaallah kita semua hafal, ya meskipun sudah gampang lupa, tapi kalau disebut satu atau kita pancing beberapa ayat ingat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina war rukka'is sujud." Dalam surat Al-Baqarah ayat 125. Yang mempunyai arti, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail sebagai anaknya, antahhira untuk membersihkan baitiya rumahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan rumahnya? Lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang bertawaf, wal akifin, dan untuk orang-orang yang beriktikaf, war rukka'is sujud, dan untuk orang-orang yang selalu ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya yang menjelaskan tentang iktikaf adalah surat Al-Baqarah juga. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Dan janganlah kalian campuri mereka sedangkan kalian beriktikaf di dalam masjid. Ini sudah dijelaskan oleh Fadilatus Ustadz Faris Baswedan. Ketika kita itu beriktikaf di dalam masjid, wala tubashiruhunna, dan janganlah kalian dekati istri. Luar biasa, di dalam Al-Quran ini konteks istri-istri itu kenapa disebutnya banyak? Ya. Karena kebiasaannya kalau muslimin itu istrinya itu lebih dari satu, itu zaman dulu, ya. Kalau zaman sekarang mentok-mentok bawa madu palsu. Ya, Anda pernah sampaikan di kajian rutin siapa yang bisa membedakan madu asli dan palsu? Ya, kalau bawa madu palsu, rumah tangga kita aman, nggak ada lempar-lemparan piring, ya itu berarti madunya palsu. Asli Ustaz, saya masukkan kulkas, nggak beku. Palsu. Kalau madu asli itu antum bawa ke rumah, istri antum marah, baru dia sadar, oh ini madu. Ini seperti itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu menjauhi istri kita, menjauhi urusan dunia kita. Untuk iktikaf, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, fokus kepada ibadah. Kemudian iktikaf ghida'un lirruh. Iktikaf itu sebagai asupan gizi, asupan energi untuk roh kita.
makanan itu bukan hanya yang masukkan ke mulut, ya, masuk ke lambung dan keluar menjadi kotoran. Akan tapi roh itu juga harus kita berikan ihtimam, perhatian yang lebih. Banyak orang yang terlihat sehat, banyak orang yang terlihat kuat, akan tapi rohnya sakit. Rohnya sakit. Bagaimana cara membuat roh itu supaya sehat kembali? Yaitu tidak ada cara lain, ya, kita tambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mumpung ada Ramadan, kita beriktikaf. Perbanyak doa, perbanyak sholat, ibadah, pokoknya semua macam ibadah kita 2 kali lipatkan, 3 kali lipatkan kepada Allah SWT. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dari hadis Nabi ada banyak sekali keterangan bahwa Nabi SAW melakukan iktikaf. Biasanya Nabi SAW itu beriktikaf itu di 10 hari terakhir seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Karena Rasulullah SAW ya'takif asra awakhir. Beriktikaf, beliau beriktikaf itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kana i'takafa ma'i, siapa saja yang ingin beriktikaf denganku, berarti iktikaf Rasulullah SAW itu mengajak para sahabat. Falya'takif asral awakhir, maka beriktikaflah kalian di 10 hari terakhir. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Jadi Rasul itu sering beriktikaf di 10 hari terakhir. Karena di 10 hari terakhir, seperti penjelasan Ustadz Faris Baswedan di sesi daurah yang pertama, itu kita tidak bisa menentukan ini malam Lailatul Qadar, ini bukan. Ada hamba Allah yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, ya, tapi kita nggak tahu, seperti yang disampaikan oleh beliau. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iktikaf itu adalah mengkhususkan fokus. Selama ini kita fokus kepada urusan dunia. Setelah masuk bulan Ramadan, ayolah kita ajak minimal diri kita untuk mempunyai himmah yang kuat, ajak keluarga kita untuk beriktikaf. Karena sebelum bulan Ramadan itu kita sudah memfokuskan diri kita dalam urusan-urusan yang lain. Kemudian wa in sarafu ila su'unid din wal umur akhirah, dan memfokuskan kepada urusan agama dan urusan akhirat. Jadi urusan-urusan dunia nanti dulu. Iktikaf. Wa in kita anis syahwat, dan bisa memutus atau menghalangi syahwat. Ya, kalau orang sudah iktikaf di dalam masjid, kira-kira syahwat mana yang akan muncul? Ya, kalau kata Ustaz Faris Baswedan, ya kemungkinan kemanten baru, Ustaz, ya. Kemungkinan kemanten baru. Kalau sudah kemanten yang udah 40 tahun, ya mungkin iktikafnya dari awal Ramadan sampai malam Id. Ya, kalau sudah syuyukh, ya. Tapi kalau kita masih syabab,
ya itu syahwat kita itu juga harus dijaga. Penjagaan syahwat. Ya, yang tertawa itu biasanya nggak kuat nahan syahwat untuk menjauhi hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazwidun nafs, dan menambahkan, ya, mempersiapkan jiwa kita dan ruh kita untuk wal amalul khair, dan untuk amal-amal perbuatan yang baik. Itu tujuan i'tikaf. Baik amalan secara dunia dan akhirat, itu kita harus tingkatkan. Jangan cuma sekadar i'tikaf. Yang kita temui wakilnya di umat ini, ya, tidak usah disebut masjidnya karena masjid ini banyak, namanya pun kita nggak bisa sebut satu-satu. Orang i'tikaf, mau kemana? I'tikaf, ya, baca satu lembar ayat setengah halaman, ya, setengah halaman berapa baris? 7, karena satu halaman 15, ya. Tidur, bangun, zuhur, sholat, baca 2 baris, tidur, bangun, begitu terus. Begitu maghrib, bangun. Oh, ini udah siap, ini takjil nih. Ya. Kalau kata Ustaz Faris, untuk menyegerakan berbuka, ya, itu langsung nomor 1 itu biasanya bukanya. Tapi ketika i'tikafnya dilakukan dengan cara yang tidak sempurna. Jadi ini kita perlu penguatan niat. Karena kalau nggak ada niat setengah-setengah nggak bisa. Tidak bisa dalam hal apapun, bukan hanya i'tikaf. Seperti orang belajar mengendarai mobil setengah-setengah. Tar aja deh. Yang penting bisa gas, bisa rem. Ya. Lama-lama nubruk. Ya. Jadi i'tikaf itu butuh niat 100% dari diri kita, niat yang kuat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, i'tikaf itu mempunyai hukum. Yang pertama, mustahab, ya, fi kulli waqtin minas sana. Jadi tidak harus di bulan Ramadan. Dan ini ana pribadi pernah melakukannya ketika banyak masalah. Itu ana i'tikaf tapi bukan di masjid. I'tikaf ana banyak masalah, i'tikaf ana pergi, ana beli tiket bis, ana pergi ke ana punya ma'had dulu. Ma'had Al-Irsyad Al-Islamiyah di Tangerang. Padahal ana sudah alumni. Itu 2 minggu di situ. HP saya matikan, semua sudah matikan, itu hidup tenang. Ini namanya i'tikaf. Jadi i'tikaf itu bukan harus di bulan Ramadan. Wa asyaddu istihbaban fi Ramadan. Nah, kalau di bulan Ramadan itu lebih dianjurkan untuk beriktikaf. Wa yata'akkadu istihbabuhu fi asril awakhir min, dan lebih lagi anjurannya itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang pertama kan mustahab, yang kedua adalah wujub, wajib bagi orang yang mempunyai nazar, ya, bernazar, ya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man nadara an yu'tiyallahu falyuti'hu wa man nadara an ya'siyallahu
fala ya'sihi. Kalau kita bernadar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tu'tihi, maka yu'tihi. Kerjakan. Saya kalau diterima meminang akhwat ini, saya mau beriktikaf selama 1 bulan penuh. Ternyata diterima, dikabul, ini wajib. Kemudian wa man nadhara an ya'siyallah fala ya'sihi. Dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya ditolak cintanya sama fulanah binti fulan, ane males dah tarawih di masjid itu, ane males dah baca Quran, ane males dah i'tikaf. Nah, ini jangan dilakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita masuk ke arkan al-i'tikaf dan syarat-syaratnya. Yang pertama adalah, syarat yang pertama adalah al-mu'takif. Al-mu'takif, ya. Rukun yang pertama dalam ibadah i'tikaf, orang yang beriktikaf disebut al-mu'takif, di mana para ulama menetapkan bahwa syarat sahnya orang yang beriktikaf itu yang pertama adalah muslim, yang beragama muslim. Kemudian yang mempunyai akal. Kalau non-muslim mau beriktikaf tidak bisa. Kemudian orang yang tidak mempunyai akal, tidak mempunyai akal, stres atau depresi atau gila, itu nggak usah lah ya, nanti mempersulit takmir masjid ya. Kemudian dan suci dari hadas besar. Junub hadas besar bukan? Nah, jadi jangan dulu deh, ya, bersuci dulu sampai hadas besarnya suci, baru boleh beriktikaf. Kemudian wa yasihhu i'tikafus sabi al-mumayyiz. Afan, ana agak batuk-batuk terus karena baru enakan ya. Kenapa? Tambah bagus, Masya Allah. Ya. Serak-serak basah. Ini bahas i'tikaf, jangan mengundang syahwat, nanti bahaya. Ya. Kemudian wa yasihu i'tikafus sabi al-mumayyiz, dan dibolehkan, ya, i'tikaf sabi al-mumayyiz, anak kecil yang sudah bisa membedakan mana yang bahaya, mana yang boleh, mana yang enggak. Ya. Nah, terkadang juga kesalahan-kesalahan takmir masjid itu, mau anak sudah SD mau beriktikaf diusir, sono, lo masih kecil lo. Nah, itu nggak boleh. Siapa tahu ya, anak kecil yang mumayyiz ini tadi itu mempunyai himmah yang lebih melebihi takmir yang nggak tahu apa-apa ini. Karena anaknya ini dari kecil dididik dengan syariat oleh orang tuanya. Nah, ini tidak apa-apa. Kemudian, dan perempuan yang sudah menikah. Ya. Perempuan yang sudah menikah. Tentu saja dengan izin suami dan ditemani oleh suami, dan bebas dari fitnah. Bisyart al-idhnu az-zawj, dengan syarat izin dari
suami. Kalau suaminya ngasih izin, silahkan. Suaminya nggak ngasih izin, nggak usah. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah tempat i'tikaf yang disebut mu'takif fi. Kalau nggak ada tempat i'tikaf, i'tikafnya di mana dong? Ya. I'tikaf itu di masjid, bukan di warteg. I'tikafnya di warteg, ya. Tutupan, parkiran motornya banyak, luar biasa. I'tikaf Ustaz untuk mencari Lailatul Qadar. Ya. Kemudian fala yasihhu al-i'tikaf illa fil masjid. Dan i'tikaf itu tidak sah, ya, kecuali di masjid. Karena apa? Kalau kita i'tikaf di rumah, lagi mau sholat sunnah, lagi mau sholat yang lain, sholat tahajud, baca Quran, memperbanyak baca Quran. Kalau kita biasa baca Quran 1 juz, kita ketika i'tikaf itu bisa 2 juz, 3 juz, 4 juz. Nah kalau kita i'tikaf di rumah, baru i'tikaf, baru baca 1 juz, anak datang nangis. Jadi kita ini harus fokus, minta tolong ini, minta tolong itu. Jadi tidak fokus, hati kita tidak memfokuskan diri kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah dengan khalis, dengan sempurna. Kemudian ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena perempuan-perempuan Nabi, mereka itu beriktikaf fil masjid. Karena perempuan-perempuan istri-istri Nabi itu beriktikaf di masjid, sudah mendapatkan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna. Ma makna wala tubashiruhunna? Apa? Nah, jangan bercampur atau mencampuri istri-istri kalian itu, wa antum akifuna fil masajid. Ketika kalian ini beriktikaf di dalam masjid. Itu juga, ya kalau mau bercampur, ya nantilah, ada waktunya. Ya. Tapi kalau di masjid, tidak boleh. Dan siapa juga yang mau bercampur dengan istri di masjid, ya. Rata-rata pulang dulu. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fal masjidu syartun li sihhati i'tikaf. Masjid itu adalah syarat, ya, untuk sahnya i'tikaf. Itu masjid. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang kedua. Yang ketiga adalah niat. Niat beriktikaf. Karena kalau tidak ada niat, ikut-ikutan saja, ya, karena bos saya itu iktikaf, saya juga ikutan iktikaf. Kan prinsipnya ABS. Asal bos senang, ikut dah, itu kan. Itu niatnya sudah salah. Ya. Niat beriktikaf, para ulama umumnya sepakat bahwa niat harus dilakukan saat beriktikaf. Meskipun secara status para ulama memiliki beberapa pendapat. Mayoritas ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, niat adalah bagian dari rukun i'tikaf. Ya, tolong dikoreksi, Ustadz Faris Baswedan. Kemudian niat adalah bagian dari rukun i'tikaf, sedangkan madhab
Al-Imam Abu Hanifah menempatkan niat sebagai syarat untuk iktikaf. Apa sih fungsinya niat dalam iktikaf? Fungsi niat dari iktikaf adalah ketika kita beriktikaf, di antara lain untuk menegaskan perbedaan di antara ibadah dan selain ibadah saat seseorang itu berdiam diri di masjid. Kita masuk masjid untuk panggilan sholat. Ya, kita masuk masjid. Ya, masuk masjid disebut iktikaf untuk melaksanakan sholat wajib? Tidak. Tapi kan kalau iktikaf kan mau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu selalu di masjid. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bisa saja orang yang berdiam diri di masjid ya bukannya ibadah, malah ngobrol bersama temannya. Seperti sekedar duduk-duduk, ngobrol dengan rekannya, iktikaf. Tidurnya orang berpuasa itu pahala. Ya, tidur apalagi masjid-masjid sekarang Masya Allah ya menggunakan mukayif semuanya. Ya, tidur pahala Ustaz. Ya, ntar bangun tidur selesai, zen buka puasa. Ya, ini bukan iktikaf, ini iktikaf akal-akalan. Ya, karena iktikaf itu tujuannya selama 11 bulan kita sadar diri sebagai makhluk Allah. Ya. Iman kita sudah kita sampaikan, sudah ana pernah singgung. Ya, imannya para sahabat ketika Rasulullah menyampaikan al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit-ta'ah wa yankusu bil maksiyah. Kalau imannya kita mungkin ya Yazid yang dinamakan Yazid ya, itu Yazid itu naiknya seperti ini, naik. Tapi kalau itu sahabat yazidu wa yankus. Ya. Itu iman sahabat. Kita umat manusia ini yazid wa yanzil, terjun bebas ya. Ya, itu perbedaan imannya para sahabat dan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meskipun keduanya sama-sama duduk mengobrol, yang satu mendapat pahala iktikaf, yang satunya tidak mendapat pahala iktikaf. Maksudnya yang orang yang sudah rusak niatnya. Niatnya nih iktikaf nih, iktikaf ibadah. Datang sohibnya. Gak najeh ente. Ana capek. Go, ayo ke rumah ana kita main PS sambil nunggu waktu berbuka. Yang udah nunggu berjam-jam ini tadi, ya, itu dapat meskipun nggak sempurna. Kan tapi yang yang mengajak ini tadi, yang merusak niat orang ini tadi, ya nggak dapat apa-apa. Nah, ini adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan masih ada ya? Kan setan kalau di bulan suci Ramadan diikat. Yang diikat itu setan dari jenis jin. Karena setan itu minal jinni minal jinnati wan nas. Ya, setan itu ada yang berbentuk manusia. Manusia yang mengajak kepada fahisyah, syaitan. Ya. Meskipun manusia. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah tempat sudah, kemudian yang berikutnya adalah tempat iktikaf sudah ya, wa antum akifuna fil masajid, di masjid. Kemudian kita
beralih ke pembahasan yang lain, pembahasan yang menetap di dalam masjid ya. Nah, menetap di dalam masjid, iktikaf, menetap di dalam masjid, seluruh ulama sepakat bahwa menetap di dalam sebuah masjid, al-lubsu fil masjid merupakan rukun iktikaf. Jadi rukun iktikaf. Karena kalau sebuah ibadah gugur rukunnya, maka ibadahnya menjadi apa? Kalau rukunnya nggak terpenuhi, tidak sah atau ya gugur, udah batal. Kemudian, nah di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama adalah masalah waktu yang tadi disinggung dengan Ustaz Faris Baswedan ya. Dalam mazhab yang pertama ya, sesaat saja sudah cukup ya. Pagi siang dia bekerja, dia hanya bisa meluangkan waktunya untuk beriktikaf dari malam sampai subuh ya. Sahurnya juga di masjid. Itu pendapat mazhab yang pertama. Ini diyakini mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i dan Hambali, menegaskan bahwa durasi minimal untuk beriktikaf adalah sa'ah ya, baik di siang atau di malam hari. Kemudian pengertian sa'ah di sini di dalam bahasa Arab bermakna 1 jam. Sa'ah satu jam aja. Iktikaf 1 jam aja itu udah dinilai iktikaf. Kemudian namun berbeda dengan istilah yang digunakan para ulama masa lalu yang mengartikan sa'ah adalah sesaat saja. Jadi sa'ah itu di kalangan ulama mutaqaddimin mempunyai arti sesaat atau lahdah ya Ustaz. Lahdah, sesaat atau sejenak dan sebentar. Kemudian mazhab yang kedua, sehari semalam tanpa putus. Jadi dari hari Senin pagi subuh nih sampai hari Selasa berikutnya, pokoknya sampai ganti hari, itu sehari semalam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, para ulama khususnya dari madhab al-Imam al-Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullah ta'ala ya, ini berselisih tentang durasi minimal iktikaf ya. Sebagian mereka menetapkan bahwa durasi minimal adalah sehari semalam tanpa putus dan dimulai dari sejak masuknya waktu malam, yaitu terbenamnya matahari ya, setelah maghrib, setelah berbuka, sampai dari terbenamnya matahari, terus melalui malam, lalu terbitnya matahari pagi, siang, sore, dan berakhir iktikaf itu ketika matahari kembali terbenam. Dan sebagian dari madhab al-Imam al-Malik mengatakan bahwa durasi minimal beriktikaf adalah sehari tanpa malamnya ya, sehari tanpa malamnya. Untuk beriktikaf adalah sehari tanpa malamnya. Jadi sehari itu dimulai dari masuknya waktu subuh, dimulai dari subuh, melewati pagi, siang, sore, lalu berakhirnya dengan masuknya waktu maghrib dikala matahari terbenam atau setelah buka puasa. Ini dua pendapat dari mazhab Imam Malik. Hayuni ya Ustaz Faris, laula ma akhta. Kemudian bab berikutnya adalah yang membatalkan iktikaf.
Yang membatalkan iktikaf adalah yang pertama jima. Jima, dan ini mustahil ya. Orang iktikaf fil masjid ya. Jimanya di mana biasanya? Di masjid. Waliyadzubillah. Di masjid dilihat orang ya, di rumah. Kemudian hatta yunzil jima ini bersama, berarti suami istri ya iktikaf ya, bertemu, dia pelukan, ciuman, itu juga bisa dimaknai hatta yunzil. Paham? Tayyib, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairal jaza. Gambaran. Tapi kalau kawan ya aneh nubah bermadu gitu, abangnya kayak dia berdasarkan dakwah yang mengizinkan bolehkan syariat sekarang ini Kebebasan. Wah, itu tidak batal. Padahal bahasa ini kan lain makbul, tidak dia izin adalah syariat. Harus ketika kalian bersungguh ini mengakibatkan keluarnya air ini. Betul. Kembali dia adalah imnat berkumpul. Onani. Jazakallahu khair Ustaz Faris atas koreksinya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, la ba'sa, la farq baina idhafa wa baina. Kemudian para ulama sepakat ya bahwa melakukan jima dapat membatalkan iktikaf ya, meskipun jima ini dimaknai secara gak seperti itu ya. Jadi mungkin sentuhan ya Ustaz Faris ya, tapi sampai sentuhan, ciuman, sampai mengeluarkan mani. 10 menit lagi. Baik. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua adalah keluar dari masjid. Yang dimaksud keluar dari masjid adalah apabila seseorang itu keluar dengan seluruh tubuhnya dari masjid. Sedangkan bila hanya sebagian tubuhnya yang keluar dari masjid dan yang lainnya masih tetap berada di dalam masjid, hal itu belum dianggap membatalkan iktikaf. Contohnya kita berbuka puasa ya, berbuka puasa di depan masjid itu ada warung atau orang jualan ya. Ya itu kalau cuma ya tidak mengeluarkan, mungkin seperti itu. Kemudian masjid tempat sholat atau halaman itu wallahu ta'ala alam bisawab. Allah ta'ala misal dalam hajat mata dia coba mempunyai hajah macet makan atau jenis pikir kepada WC itu lah hajah berarti itu sudah labas saat dia misalnya butuh waktunya dan waktu 10 menit 15 menit jangan 10 orang. Nah. Jadi sesuai hajah kebutuhannya. Kalau memang mendesak, kamar mandinya di masjid penuh, sudah nggak bisa kita tahan, rumah hanya cuma beberapa langkah, itu nggak ada masalah. Ya, tapi setelah menunaikan hajatnya, maka kembali lagi ke dalam. Tidak mau pikir pulang untuk apa kok. Masa setelah kita jangan pulang langsung balik ke sini.
Berbeda dengan minum. Kalau minum harus nggak bisa. Karena wasit itu lebih sehingga kalau masalah ini peluang untuk mengotori masjid itu lebih sedikit minum. Nah, perkataan Ustadz Faris ini dikuatkan oleh hadis riwayat Al-Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yudni ilayya ra'sahu wa ana fi hujrati fa urajjilu ra'sahu wa ana haid. Berkata Rasulullah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, ya Rasulullah menjulurkan kepalanya kepadaku padahal aku berada di dalam kamarku. Jadi ya sebagian keluar, sebagian di dalam masjid, karena konteks rumah Rasul itu berada di area masjid, di samping. Nah, kemudian dan aku menyisirnya, kata Ummul Mukminin, menyisir rambut Rasulullah SAW, sedangkan aku sedang haid. Kemudian ya ini sudah ke pembatal, yang membatalkan, kita ringkas. Nah, kemudian pembatal berikutnya adalah orang-orang yang murtad. Orang-orang yang murtad. Orang-orang yang sedang beriktikaf lalu tiba-tiba ia murtad. Dalam misalnya yang gampang ya, dalam misalnya kita lagi iktikaf kemudian ditelepon dengan orang tua. Kamu di mana? Saya di sini. Pulang dah. Kalau nggak pulang kita nggak akan kasih kamu umpamanya harta, umpamanya warisan. Karena orang tuanya mungkin masih tidak beragama Islam. Mau nggak? Ya udah, gitu. Saya mau pulang. Dengan meninggalkan agama Islam, murtad, maka itu batal. Meskipun iktikafnya sampai malam Idul Fitri, ya. Itu nggak boleh. Itu membatalkan iktikaf. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mabuk. Nah, mabuk ini iktikaf tidak iktikaf ya, seperti yang disampaikan sama Ustadz Faris, ya nggak boleh. Mabuk juga membatalkan sholat, membatalkan ibadah-ibadah yang lain, membatalkan iktikaf juga. Kemudian haid dan nifas itu membatalkan iktikaf. Jika seorang wanita yang melakukan iktikaf lalu tiba-tiba keluar darah haid, maka otomatis batal. Iktikafnya batal. Demikian pula wanita yang baru melahirkan dan merasa sudah selesai nifasnya. Sudah merasa selesai nifasnya, kemudian ia putuskan untuk ke masjid untuk beriktikaf, lalu tiba-tiba darah nifasnya keluar lagi, ini batal. Nah, kemudian yang diperbolehkan ketika iktikaf, hal-hal yang pada umumnya para ulama dianggap perbuatan yang boleh, antara lain yang pertama makan dan minum. Dan makan dan minum ini ya untuk mengisi perutnya saja. Ketika beriktikaf, mau jam 8 malam setelah buka puasa masih lapar, ya, makan, minum juga tidak ada masalah. Kemudian dalam mazhab Al-Malikiyah memakruhkan orang untuk beriktikaf di masjid bila dia belum memiliki orang atau membantu yang mengantarkan makanan dan minuman itu kepadanya.
Ya, jadi kalau makruh hukumnya kecuali ada sahabat yang nggak ikut iktikaf mengantarkan minuman dan makanan supaya apa? Orang yang mu'takif tadi tidak keluar dari masjid dan fokus terhadap ibadah iktikafnya tersebut. Nah, pesen GoFood. Ya, kalau di zaman sekarang pesen GoFood. Ikhwani rahimahini wa rahimakumullahu jami'an. Ya, kemudian dalam madhab Al-Imam Abu Hanifah dimakruhkan atau memakruhkan makan dan minum di masjid. Namun tidak makruh bila untuk orang-orang yang musafir yang tidak mempunyai rumah, ya, dan orang-orang yang sedang iktikaf di masjid, sebab Rasulullah SAW ya makan dan minum bahkan tidur ketika beriktikaf di masjid. Itu dalam mazhab Hanafi. Kemudian dalam mazhab Maliki membolehkan, ya, dibolehkan makan, dibolehkan minum, ya, di masjid selama yang dimakan itu bukan makanan yang sekiranya bisa mengotori masjid, ya, yang sudah ada tempatnya sendiri, setelah makan tinggal ikat bungkus sudah selesai, tidak mengotori masjid. Kemudian dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala membolehkan makan, tapi makan makanan ringan ya Ustaz ya. Ya, hampir sama seperti roti, semangka dan lain-lain. Intinya buah-buahan fakihah, ya, yang tidak mungkin mengotori masjid. Tayyib, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairal jaza. Tayyib, nakhtatim bi kafratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.